Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas tutorial 1 program studi sistem informasi, yaitu mata kuliah analisis dan visualisasi data. Untuk soal yang pertama, yaitu berikut ini adalah data kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti. Ini adalah tabel kecepatan, jarak. Lalu untuk soalnya, gunakan R untuk menghitung nilai berikut. Jawaban harus melampirkan hasil kerja di R, yaitu yang pertama rata-rata kecepatan mobil, rata-rata jarak yang ditempuh mobil, dan C standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Oke, yang pertama kita selesaikan dulu untuk soal nomor 1 yang A. Di sini saya mengerjakannya menggunakan RStudio. Yang pertama ini kan kita tadi menghitung rata-rata kecepatan mobil. Jadi untuk yang pertama ini saya membuat untuk kecepatan mobil terlebih dahulu. Sini aku mengerjakan kecepatan dan di sini aku kasih judul tulis 1 MSIM 310 Muhammad. Ini biar pembuktian kalau ini punya aku sendiri. Untuk kecepatan pertama, kalau untuk kecepatan kita tulis angka yang tadi di tabel, atau kalian kalau bisa mengambil file CSV bisa menarik file CSV-nya. Cuman di sini aku lebih milih ketik manual. Untuk mempersingkat waktu, aku di sini udah ketik di notepad untuk angka kecepatannya, yaitu jadi langsung di paste aja. Untuk mempersingkat waktu, di sini aku sudah mengetik angkanya di notepad, dan karena untuk biar tidak lama jadi aku langsung copy aja. Ini kan untuk soal yang A itu menghitung rata-rata, jadi kita menggunakan min. Kecepatan rata-rata kecepatan 2 kurung. Kalau untuk di aplikasi R itu kita langsung diketik enter, itu langsung keluar hasilnya. Cuma atau bisa juga langsung di run. Kalau di sini aku di RStudio, tinggal kita blok saja terus kita klik run. Nah, ini langsung keluar si hasil rata-rata kecepatannya. Rata-rata kecepatannya yaitu untuk soal nomor 1A ini. Untuk soal nomor 1 ini hasilnya 17,5. Jadi kita teks. Ini adalah nah, ini untuk jawabannya rata-rata kecepatan mobilnya yaitu 17,5. Cuman di sini ada suatu hal yang janggal.
yang menurut aku nggak tahu bener memang 114 atau 14 di angka sini. Jadi kalau untuk kalau ininya di kolom 19 ini adalah 114, berarti rata-rata kecepatan mobilnya yaitu 17,5. Tapi jika 114 itu adalah tipe, jika ini kita ganti menjadi 14, itu hasilnya akan berubah menjadi 15,5. Jadi kita buat lagi 15,5. Jika ini adalah 14 ya, karena soalnya adalah 114, kita balikan lagi aja ke 114. Kita clear. 17,5. Lalu yang kedua, kita menghitung jarak, rata-rata jarak. Yang kedua itu menghitung jarak. Sini kita copy saja watermark. Untuk menghitung jarak, yang pertama kita juga harus mengetik jarak seperti tadi kita menghitung kecepatan. Aku juga sudah mengetik angka jaraknya, jadi aku tinggal copy aja biar nggak makan waktu. Oke. Jarak, karena ini juga menghitung rata-rata jarak, jadi kita juga rumusnya sama. Untuk kodenya, untuk kode DR nya sama, cuman hanya diganti jarak. Ini juga untuk cat-nya sama. Ini kita kopikan saja jarak. Di sini tinggal kita ganti jarak. Lalu di sininya kita pakai kutip 2. Nih, jika ada kesalahan dalam suatu kode, dia akan ada logo silang uspeksi token. Jadi kalau kita tidak ada logo silang, berarti kita benar. Nah, sini karena aku belum mengganti tulisan kecepatan yang diganti jarak, maka dia akan ada silangnya. Nah, setelah diganti itu silangnya hilang. Oke, kutip 2 rata-rata jarak min jarak min jarak. Ini kolom 2. Lalu kita run. Nah, untuk hasil rata-rata jaraknya 42,28. Ini kita kopikan saja rata-rata jaraknya, ditaruh di soal. Ini untuk rata-rata jarak. Oke. Nah, untuk menghitung standar deviasi data jarak,
dari jarak min ini diganti dengan SD, standar deviasi. SD jarak, lalu kita ganti jadi standar deviasi jarak. Di sini kita ganti SD, lalu kita run. Ada suatu kesalahan, ininya ini ada ini. Kita run. Nah, standar deviasi jaraknya langsung keluar. Standar deviasi jaraknya itu 24.76505. Ini kita kopikan saja, kita taruh di soal. Nah, ini untuk standar deviasi. Ini jarak. Lalu kita ke nomor 2. Berdasarkan tabel pada soal nomor 1, gunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. Di sini yang pertama kita akan membuat scatter plot. Nah, untuk membuat scatter plot ini kan kita harus menampilkan si jarak dan kecepatannya. Di sini kita langsung saja, sini watermarknya kita pindahkan ke jam. Di sini kita menampilkan kecepatannya. Di sini aku sudah mengetik kecepatannya, kita tinggal kopikan saja kecepatannya. Lalu untuk jarak, jadi jarak kita sudah kopikan. Lalu untuk membuat plot R-nya kita hanya perlu mengetik ulang di sininya, diganti tadi min-nya diganti menjadi plot dalam kurung kecepatan jarak x-lab sama dengan 2 km per jam. Ini untuk garis X dan ini untuk garis Y. Jadi kita harus sesuaikan garis X-nya yang mana, yang Y-nya itu yang mana. Di sini untuk garis X-nya adalah kecepatan, garis Y-nya adalah jarak. Karena kita membuat scatter plot, jadi kita ketiknya untuk plotnya kita mengetik scatter plot. PCH itu adalah suatu ya semacam simbol. Sini
aku menggunakan PCH19, yaitu sebuah lingkaran. Ini adalah model. Conversion. Ini untuk nomor 2, scatter plot dari data kecepatan dan jarak. Ini aku udah buat kodenya. Cuman di sini kan kita untuk soal nomor B, interpretasi scatter plot yang diperoleh. Jadi kita langsung saja untuk conversionnya kita sekalian dibuat. Jadi kita tahu untuk interpretasinya. Di sini di kodenya di baris ke-5 dan 10-nya ada tanda silang, berarti ada suatu kesalahan. X-lap kecepatan kilometer per jam, Y-lap sama dengan kutip 2 jarak meter kutip 2. Lalu untuk 10, cat korelasi person titik 2 kutip koma core person kutip 2. Ini kutip 2. Ini kita clear dulu biar kelihatan. Oke, langsung kita run. Di sini ada kesalahan, yaitu di kecepatan. Nah, kalau kodenya benar, itu untuk scatter plotnya langsung keluar ya. Scatter plot kecepatan versus jarak. Nah, yang aku masih bingung ini yaitu yang tentang ini 114. Kalau 114 ini adalah 14, scatter plotnya akan berubah. Dia lebih stabil. Lebih statistik. Jadi kalau untuk 14 interpretasinya dia angkanya lebih stabil. Jadi dia semakin cepat untuk jarak pengeremannya pun semakin cepat.
Tapi jika ini adalah 114, dia scatter plotnya seperti ini. Oke, scatter plotnya ini sudah jadi. Untuk interpretasinya ini koefisien estimated state-nya, value-nya. Tapi dia kalau untuk 114 interpretasinya lebih stabil. Nih. Oke, lanjut di bagian masih soal nomor 2, yaitu histogram. Histogram untuk data kecepatan mobil. Histogram. Untuk histogram sebenarnya dengan plot mirip, hanya saja dia yang diganti plotnya saja menjadi histogram. Ini kita kopikan dari plot, lalu kita ganti di bagian plot, kita ganti his kecepatan, karena ini yang dicari adalah kecepatan. Jadi kita hanya menggunakan kecepatan. Di sini kita mainnya pindah ke atas, main. Sama dengan kutip 2 histogram kecepatan mobil. X-lab-nya yaitu kecepatan kilometer per jam. Lalu untuk y-lab-nya kita turunkan, kita ganti menjadi frekuensi. Ini kita hapus. Lalu di bawah y-lab-nya adalah color. Di sini kita bebas menggunakan warna apa saja, bisa red, bisa black. Karena aku lebih suka warna light blue, jadi aku pakai light blue. Lalu bordernya, border di sini aku menggunakan warna hitam karena lebih netral kalau untuk border. Jadi kita klik saja black. Lalu curve ini dihapus saja. Conversion di sini yang dihitung dari soalnya ini adalah interpretasi histogram yang diperoleh. Sini kita adalah kecepatan. Jadi jaraknya kita ganti meter per second. Kecepatan. Meter. Sini ada suatu kesalahan. Kecepatan, koma. Kecepatan, koma. Main histogram kecepatan mobil. Color, koma ketinggalan.
histogram kodenya tidak ada yang silang, kita sungguhan saja. Core person Oke, yang untuk soal nomor 2C kita sudah selesai membuat histogram. Oke, balik lagi kita coba menggunakan 14 jika 14 adalah histogramnya seperti apa. Oke, nah jika 14 dia lebih seperti jarak, lebih seperti, bukan seperti jarak, seperti mobil berjalan dari rendah ke kecepatan yang cepat, lalu turun lagi ke kecepatan menengah. Tapi kalau kita buat tadi seperti tadi 114, itu tidak seperti kecepatan, tapi tiba-tiba dia kecepatannya tiba-tiba tinggi, lalu dia ke sedang, tiba-tiba dia rendah. Nah, oke, ini untuk 114. Oke, next kita lanjut di soal nomor 3, yaitu tentang Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasinya yaitu 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Oke, lanjut, kita langsung aja kita hitung nilainya Thomas. Sini kita pakai watermark. Yang pertama yaitu rata-rata matematika, yaitu 75. Lalu standar deviasi matematika itu 10. Untuk rata-rata bahasa Inggris standar deviasi bahasa Inggris Oke, tadi soalnya yaitu menghitung koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan Inggris. Untuk koefisien kita ketikkan, nggak, pertama kita ketik cp underscore mtk sd dikali 100. Untuk atasnya sama, cuman diganti ini juga sama. Ini sama. Lalu kita hitung koefisiennya. Koefisien keragaman matematika. Titik 2 kutip 2 koma cv underscore mtk persen strip n kutip 2
buka Chrome. Ini ada suatu kesalahan. Oke, udah hilang. Ini copy aja diganti jadi ini. Bahasa Inggris. Ini kita clear dulu. Oke, kita run. Langsung keluar hasil dari koefisien keragaman matematikanya dan koefisien keragaman bahasa Inggris. Untuk koefisiennya yaitu 13,3%. Sini kita ketikkan MTK Inggris tadi. Oke, untuk ketiga soal ini kita sudah selesaikan. Sudah selesai, hasilnya sudah keluar. Tinggal kita buat jawabannya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.